sebelah kanan pasien. Nah, terus Leopold 1 itu adalah gunanya apa? Menentukan tinggi Dan identifikasi bagian terminal. ya, jadi mengetahui bagian teratas janin dan juga mengetahui tinggi fundus uteri. Kalian mengukur tinggi fundus uteri pakai apa? Pakai alat apa maksudnya? Unit line. Jangan lupa. Jadi yang pertama biar kalian nggak lupa adalah ukur tinggi fundus uterinya dulu. Caranya ini kan 0 yang sentimeter, yang ini kan yang inci, yang di atas yang inci. Jadi bukan kalian lihat di sentimeternya, nanti kalian cenderung untuk ngepas-ngepasin. Jadi yang biar objektif itu yang inci di atas, 0-nya ditaruh di simfisis pubis. Terus kalian tarik ke atas sampai fundus uteri, bagian nanti teraba bagian teratas fundusnya. Jadi keraba rahimnya itu waktu pas kalian papas itu keraba. Oh ya sorry, sebelum Leopold tetap harus dilakukan pemeriksaan inspeksi. Jadi tetap inspeksi dari dari abdomen lebih tinggi daripada tinggi torak, tanpa adanya stria gravidarum, nah gitu, tidak tanpa adanya luka, tidak ada tanpa adanya inflamasi gitu, tidak tampak tumor. Nah setelah itu Leopold 1 tadi cervicis ditarik sampai fundus, kemudian dilihat sentimeternya berapa. Tuh, misalnya ini dapatnya 36. Berarti tinggi fundus uterinya 36. Kalian tahu tinggi fundus uteri itu buat apa sih? apabila ada ini salah pertumbuhan janin. Ya, jadi kalian bisa menghitung taksiran berat janin dan usia kehamilan dari tinggi fundus uteri gitu. Jadi kalian harusnya gini, jadi kalian bisa mencocokkan kalau tinggi fundus uterinya misalnya dia usia kehamilan 24 minggu. Normalnya itu di setinggi umbilikus. Cuma kok perutnya lebih kecil dari setinggi pusat. Berarti kalian bisa mencurigai itu mungkin pertumbuhannya terhambat janinnya, atau kalau misalnya malah lebih besar dari ukuran kehamilannya, ada kemungkinan makrosomia atau enggak gitu. Jadi gunanya tinggi fundus uteri itu kayak gitu. Setelah itu dilakukan palpasi. Leopold 1 itu adalah kalian ngadep ke pasien, terus kalian palpasi bagian teratasnya. Kalian mengidentifikasi yang pertama, kalian teraba bulat keras atau bulat lunak. Kalau bulat lunak berarti apa bagiannya? Kepala. Bulat Bukan. lunak. Bokong. Kalau bulat keras, Kepala. nah itu. Jadi kalian mengidentifikasi bagian teratas janin, atau malah nggak keraba bulat, keraba bagian kecil. Berarti dia kemungkinan Tangan atau kaki. ya kaki boleh, tangan boleh. Berarti posisinya kemungkinan lintang. Nah terus ini Leopold 1. Terus setelah itu dilakukan Leopold 2. Leopold 2 gunanya untuk Batas lateral. ya, untuk mengetahui bagian lateral janin. Sama dipalpasi aja. Nah, kalian identifikasi yang di bagian lurus teraba, bagian besar lurus memanjang. Itu berarti apa? Punggung. Kalau teraba bagian kecil, ya ekstremitas ya. Jadi di kalian teraba bagian memanjang besar di bagian kiri pasien. Untuk kemudian bagian teraba kecil di bagian kanan pasien. Kesan punggung kiri, kesan punggung kiri gitu. Kalau misalnya kalian memanjang besarnya di bagian kanan, berarti kesan punggung kanan gitu. Terus setelah itu Leopold 3 gunanya untuk Bagian bawah janin. bagian bawah janin. Caranya adalah kalian raba juga gini. Nah, kalian identifikasinya teraba bulat keras atau teraba bulat lunak. Sama kayak tadi yang Leopold 1, kalau bulat keras berarti dia presentasi kepala. Kalau bulat lunak dia berarti presentasinya bokong ya. Terus Leopold 4 itu untuk mengetahui apakah sudah masuk panggul atau tidak. Nah, yang caranya adalah kalian di bagian sisi kepala, sisi bagian terbawah janin itu kalian buat sudut. Kalau misalnya kalian masih bisa sampai meraba sampai dengan puncaknya, kalau misalnya ini kepala ya.
kalau punya kepala otomatis kan dia membentuk sudut lancip ya, ini lancip kan. Kalau dia lancip berarti dia disebut konvergen. Kalau konvergen berarti dia belum masuk panggul. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk panggul, misalnya nih, ini gambarnya gini ya. Kalau dia belum masuk panggul, ini kan titik tertingginya kan di vertex ya, di ubun-ubun. Kalau kalian bentuk sudut kan masih bisa sudut lancip. Berarti ini belum masuk panggul. Tapi kalau dia sudah masuk panggul, kalian kan sudah nggak bisa meraba vertexnya. Kalian kepentok sama simfisis kan, otomatis kan sudutnya tumpul. Nah, kalau tumpul ini kita disebutnya dengan divergen, artinya sudah masuk panggul gitu. Itu Leopold 4. Itu ya, paham sampai sini? Leopold 3 kan tadi mengetahui bagian terbawahnya, kepala. Kalau Leopold 4 itu untuk mengetahui sudah masuk panggul atau belum. Tadi kan kalau yang Leopold 3 kan yang ngeraba doang. Kepala, itu bulan keras. Caranya hampir sama kan? Yang satu dipapasi gini, yang ini kalian buat sudut. Jadi kalian awalnya papasi gini aja, papasi biasa, mengidentifikasi, terus Leopold 4 kalian bilang kalau misalnya ujian. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4 untuk mengetahui apakah sudah masuk panggul atau belum. Nah, kalian bikin sudut, konvergen atau divergen gitu ya. Nah, itu Leopold ya. Nah, setelah Leopold adalah pemeriksaan auskultasi denyut jantung janin. Pakai apa? Ya, kok nenek. Caranya, ini jangan gini ya, balik. Biasanya kan kalian tadi kan udah Leopold 2, kalian kan tahu bagian punggungnya sebelah mana. Nah, kalau punggungnya dia di sebelah kiri, otomatis kalian akan fokus cari jantungnya di sebelah kiri. Kan punggungnya di kiri. Kalau punggung di kiri kan jantungnya kan di punggung toh, di bagian badan toh. Nah, kan fokus ke sesuai dengan hasil pemeriksaan Leopold 2 kalian. Caranya yang corong ini di sini, ini kuping sini. Ini. Jangan ngelihat jangan kebalik ngelihat pasien ya. Gini ya. Nih, terus caranya adalah 5 detik kalian hitung setiap 5 detik selang-seling. Jadi 5 detik dihitung berapa kali detak yang kalian dengar. Terus setelah itu 5 detik selanjutnya berhenti. Terus 5 detik selanjutnya lagi kalian hitung lagi, terus 5 detik setelahnya kalian berhenti, 5 detik selanjutnya kalian hitung lagi sampai 3 kali. Berarti kalian hitung 3 kali. Nah, setelah itu ditambahkan hasilnya dari ketiga hitungan kalian dikali 4. Itu kalian temukan denyut jantung janinnya berapa. Itu suaranya apa kecil? Nah, Suaranya apa? kedengeran sih dek. Kalau misalnya kalian memang, makanya kalian harus ngepasin sampai dengan pas di jantung sebenarnya. Tuh. Nah, itu cara menghitung denyut jantung janin. Normalnya berapa? Normalnya Denyut jantung janin normalnya berapa? Ayo. 100 berapa? 100 berapa? 120 sampai 160 deh. Yang normalnya. Kalau di bawah itu tadi lebih dari itu berarti dia ada abnormalitas ya. Ada yang bilang 110 sampai 160, ada yang bilang 120 sampai 160. Tapi kita nganutnya biasanya 120 sampai 160. Terus setelah itu pemeriksaan Leopold udah, jantung udah, setelah itu pemeriksaan panggul atau pemeriksaan bimanual namanya. Atau kalau kalian ngerti namanya VT, vaginal touche. Tapi ngomongnya jangan VT, kalau pas OSCE bilang pemeriksaan bimanual gitu ya. Itu pemeriksaan panggul. Ada indikasinya dek, nggak setiap pasien kalau kalian lakukan VT terus. Indikasinya apa ayo? Apa? Kalau ya, jadi kalian tahu pembukaannya kan kalau kalian VT. Nah kan nggak setiap pasien kalian VT, terus indikasinya apa? Jadi indikasinya yang pertama pasien primigravida aterem, ya. Primigravida aterem. Aterem itu usia kehamilan berapa? 37 sampai 40. Ya. Preterem? Preterem 28 sampai 36. Dikurang itu 20 sampai 28 apa namanya? Abortus. Salah, imatur. Ya, imatur. Ya. Nah, terus setelah itu
indikasinya yang pertama adalah pasien dengan primigravida aterem, ya. Terus yang kedua multigravida tapi dia aterem. Multigravida harus aterem, primigravida aterem. Itu boleh di VT. Terus setelah itu ada tanda-tanda infartu. Tanda infartu apa? Tanda infartu apa? Infartu itu artinya apa? Dalam persalinan. Infartu itu. Ya, tanda-tanda dalam persalinan apa? His kontraksi. Ya, ada his. Tapi hisnya berapa? Ya, 10 kali, Ada tak 30 sebut kali loh. dia, reguler. Iya, reguler. Kita sampai 4 kali Ya, dalam dalam 10 10 menit. menit dengan durasinya 30 detik. 60 detik. Nah, itu disebut his yang adekuat atau his yang teratur atau yang reguler. Nah, terus tanda infartu itu dia sudah ada his yang reguler atau his yang teratur. Kemudian yang kedua dia keluar lendir darah biasanya. Kemudian yang ketiga adalah adanya pembukaan gitu. Kalau misalnya pasien datang misalnya nggak harus aterem, misalnya dia masih preterem tapi dia ada keluhan kencengnya teratur atau keluhannya keluar lendir darah atau keluhannya malah ketuban rembes, boleh di VT nggak? Boleh. Ya, karena ada indikasi mungkin dia ketuban rembes duluan atau mungkin dia sudah infartu duluan, berarti dia persalinan prematur takutnya gitu ya. Nah, jadi setelah itu pemeriksaan bimanual. Caranya adalah kalian nanti cuci tangan pakai handscoon steril ya. Jadi pakai handphonenya pas mau pemeriksaan. Ya, kalau leopard nggak usah, yang penting kalian cuci tangan aja. Tapi kalau kalian habis itu mau bimanual, kalian cuci tangan pakai handscoon steril. Nah, caranya adalah yang pertama yang kalian nilai, jadi caranya dulu aja ya. Ya, kelihatan gini aja. Tapi kalian periksanya harus dari kanan. Atau ya kalau dari depan nggak masalah sih, bisa juga. Caranya adalah pakai 2 jari, satunya itu nanti kalian mentok di jempol kalian. Nah, caranya adalah tangan kiri kalian membuka labia, ya. Terus 2 tangan kalian masuk, tapi merelaksasi bagian posterior dulu, biar tidak sakit. Ditekan ke bawah, terus kalian lakukan pengukuran dan pemeriksaan. Pemeriksaannya yang dievaluasi apa aja? Kalian masuk nih. Jadi yang pertama yang kalian lihat awalnya tetap inspeksi dulu. Inspeksi vulva dan uretranya. Vulvanya tenang atau enggak? Tenang itu apa maksudnya? Enggak ada lesi, enggak ada inflamasi, enggak ada benjolan, itu namanya tenang. Vulva tenang. Uretranya gimana? Ada benjolan enggak? Ada keluar darah atau enggak? Nah, itu dilihat vulva uretra tenang. Terus kalian masuk ke ke vagina. Kalian raba vaginanya. Ada tumor enggak? Ada luka apa enggak? Ada sobekan atau enggak? Itu kalian raba. Terus setelah itu kalian raba di bagian porsio. Porsio itu nanti kalau kalian periksa bentuknya kayak donat. Donat yang kalau misalnya dia belum ada pembukaan, donat yang bolongannya bumpet. Nah, itu bentuk porsio kayak gitu. Nah, itu kalian nilai porsionya terbuka atau tertutup. Ada pembukaan atau enggak porsionya. Itu kalian nilai pembukaannya berapa. Pembukaannya adalah kalau misalnya kalian ini donat ya, kalau dia ada pembukaan misalnya nih gini, kalian ukurnya adalah diameter bolongnya yang di tengah itu. Jadi dia kerasannya itu di sini ada porsionya, di sini dia pembukaan. Nah, kalian yang kalian ukur adalah diameternya dengan 2 jari kalian. Itu kalau misalnya lengkap, kalian udah jauh banget. Kira-kira berapa tuh ininya, sisa dari jaringannya yang sini sama sini berapa. Kalau misalnya dia buka lengkap, itu udah nggak teraba porsinya. Gitu ya. Nah, kalian periksa pembukaannya berapa. Terus habis itu teraba kulit ketuban atau enggak, ketubannya masih ada atau enggak, ada air ketubannya atau enggak. Terus setelah itu kalian identifikasi teraba apa, kepala atau bokong. Kalian kan tadi sudah leopard, kalian cross check dari bawah, terabanya kepala atau bokong. Terus penunjuknya apa? Kalau kepala penunjuknya apa, Dek? Bukan, penunjuk itu tanda yang apa ya? Jadi ubun-ubun kecil kalau kepala.
gitu posisinya yang mencerminkan posisinya bayi itu bener gitu. Nah, kalau kalau kepala penunjuknya adalah ubun-ubun kecil, ya. Ubun-ubun kecil itu adalah fontanella mayor. Sini. Bentuknya segitiga. Ya. Kalau ubun-ubun kecil bentuknya ini. Ubun-ubun kecil itu minor, fontanella minor. Kalau yang depan fontanella mayor. Penunjuknya kalau dia bayi dalam persalinan adalah fontanella minornya, bentuknya segitiga. Kalau fontanella mayor dia bentuknya kayak diamond kerabanya. Pas pemeriksaan PT. Ya pas VT itu. Pembukaan. Kalau sudah ada pembukaan biasanya bisa diraba. Nah diraba UUK-nya di jam berapa arahnya? Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Normalnya kalau dia sudah pembukaan lengkap, siap mengejan itu adalah di jam berapa ya? Jam 12. Jam 12 gini. Karena nanti dia kan eksklusi gini kan. Nah, setelah itu kalau dia presentasi bokong, penunjuknya apa? Sakrum. Penunjuknya sakrum ya. Sama sakrumnya juga di arah jam 12. Ya. Bisa bokong dulu. Bisa, cuma dia ada indikasi tertentu yang dia tidak boleh lahir bokong. Misalnya primigravida kalau dia hamil pertama udah bokong nggak bisa normal. Kita nggak berani normal karena takutnya nyangkut kepalanya, karena diameter kepala itu lebih besar daripada diameter bokong. Sesat. Nah setelah itu tadi kan udah ubun-ubun kecil di arah jam berapa, tadi ketuban kan juga udah dinilai. Nah setelah itu dinilai dia sudah turun di Hodge berapa. Kalau spina ischiadica itu dia di Hodge 2 spina itu. Kalau lebih ke bawah dari itu berarti lebih dari 2, mungkin 3, mungkin kalau sampai introitus berarti udah 4, kalau udah kayak gini 4 biasanya. Kalau di atas spina berarti dia masih Hodge 1. Terus setelah itu dinilai ukuran panggulnya. Nah, ini kita bisa nilainya kalau dari VT itu adalah conjugata diagonalis. Kita nggak bisa ngitung conjugata vera atau conjugata obstetrika. Jadi kita cuma bisa dapat diagonalis, terus kita kurangi sesuai rumus. Dia selisihnya berapa kan ada toh. Nah, terus yang kita nilai dari panggul itu yang pertama promontoriumnya kalau pas kita VT keraba atau enggak. Normalnya kalau dia panggulnya adekuat, panggulnya lebar, luas, normalnya keraba enggak? Enggak. Jadi kalau panggul yang luas, yang pertama adalah promontorium tidak teraba. Ya, setelah itu yang dinilai yang kedua adalah spina ischiadicanya. Spina ischiadicanya menonjol atau tumpul. Kalau dia luas harusnya apa? Harusnya tumpul karena dia nggak ke arah dalam, nggak nonjol ke arah dalam, jadi panggulnya bisa luas. Terus setelah itu dinilai adalah sudut dari sifisis osis pubisnya, lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Kalau panggulnya luas harusnya lebih apa kurang? Lebih dari 90. Terus setelah itu dinilai linea terminalisnya. Jadi antara sakrum terus isium itu kan dia ada ininya kan, ada garisnya ini toh. Mana sini ada ini garis ini loh. Linea terminalis namanya ini. Ini kan linea terminalis nih. Nah, kalian raba, apakah bisa teraba sepertiga, lebih dari sepertiga bagian atau teraba kurang dari sepertiga bagian? Kalau luas harusnya bisa teraba kurang dari sepertiga bagian atau lebih? Kurang harusnya, karena berarti dia luas banget, jadi kalian nggak nyampe. Kalau dia lebih dari sekalian bisa nambah lebih dari sepertiga bagian, berarti dia sempit gitu. Jadi kalau misalnya gini nih, ini kan mentok di sini, kita kan ngelabanya kan cuma bisa sini sampai sini kan. Tapi kalau dia sempit bisa sampai sini, berarti kan sempit cuma sepanjang jari kita doang, istilahnya kayak gitu kan. Nah itu ya pemeriksaan. Jadi panggul sempit kalau kurang dari itu ya. Kalau panggul sempit dia nggak bisa lewat vagina. Ya. Nah itu adalah, terus habis itu pemeriksaan terakhir adalah kalian keluarkan ada sarung tangan lendir darah atau enggak. Gitu.
Gitu. Atau kalau misalnya dia keluhannya ketuban tembus, yang harus kalian lakukan adalah pemeriksaan nitrazin test. Nifas yang belum lahir mau nifas. Ya, jadi lakmus, jadi pakai kertas lakmus kalian tempelkan, sebenarnya pakai inspekulo ya, bukan pakai apa tuh pemeriksaan di manual ya. Kalian pakai, kalau ketuban tembus kalian lakukan pemeriksaan spekulo, kalian taruh di bagian belakang posterior dari vagina. Kalian nilai apakah lakmusnya berubah warna. Kalau misalnya dia merah jadi biru. Kalau misalnya lakmus kalian biru, harusnya tetap pada warnanya, yaitu biru, karena air ketuban itu sifatnya basah. Itu itu pemeriksaan ANC, jelas. Nah, terus setelah itu setelah pemeriksaan selesai, tetap kalian bilang ke pasien, untuk pemeriksaan sudah selesai Bu, bisa untuk pakaian bagian bawahnya bisa dipakai kembali, nanti kembali ke ruang konseling untuk kita lakukan edukasi. Tuh. Nah, setelah itu